Deng Xiaoping itu terkenal dengan Ya. istilahnya nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting Iya, makan betul. tikus gitu. Korupsi terjadi di saat yang bersamaan kue ekonominya membesar karena pengusaha punya kepentingan untuk berinvestasi. Korupsi itu tidak semata-mata bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Betul. Dia bisa menjadi pelumas. Nah, kalau istilah lainnya oli pembangunan. Iya. Dianggap mengganggu kemapanan. Iya. Khususnya politisi-politisi ya. Siapa misalnya, Bung? Jokowi masuk nggak? Nanti teman-teman jawab lah. Kita nggak usah nyinggung-nyinggung sampai ke Jet sana. pribadi. Kan KPK kemarin gagal jet pribadi. Nah, sebenarnya yang menjadi daya tarik dari KPK ini adalah proses OTT-nya. Nah, dari semua kasus yang ditangani oleh KPK di tahun 2023-2024 itu hanya 5 saja. Menteri yang bersuara ya, bahwa kalau semakin sedikit orang yang ditangkap, justru semakin bagus untuk iklim investasi. Performa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu harus ditingkatkan karena belum merata di berbagai wilayah atau dalam berbagai aspek dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Udah jalan, Bung Wahid? Oke. Bung Jil, prolog dulu kita. Mulai kita? Mulai. Oke. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kesayangan seluruh umat manusia di Intrik Indonesia Metrik. Tepuk tangan dulu, Bu. Tepuk tangan. Jadi sekarang kita harus pakai tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya. Dari podcast kesayangan umat manusia. Iya. Kalau nggak disayang bahaya kita. Oke. Ada barang apa kita hari ini kita? Hari ini seperti biasa, Bu. Ya. Kita akan ngobrol tentang ekonomi dan hukum. Masih dalam garis ekonomi dan hukum. Ya, masih dalam garis ekonomi dan hukum. Kalau kata orang gini, Bung Arjun. Gimana itu, Bung Cil? Ekonomi dan hukum itu ibarat pasangan. Oh gitu. Susah dipahami tapi penting untuk masa depan. Masuk ya. Masuk. Iya. Nah, ini kita sudah bawa tema nih, Bu. Oh iya. Nah, barang baru kita ini dari bukunya Acemoglu. Oh, berarti udah disiapkan dari bukunya Acemoglu ya. Tentang Why Nations Fail. Ya, Acemoglu dan kawan-kawan tentang Why Nations Fail gitu. Nanti kita akan coba mengkuliti tentang kenapa sebuah negara itu gagal dan kenapa ada negara yang rich gitu atau menjadi negara yang super kaya dan di saat yang bersamaan ada negara yang menjadi sangat poor atau menjadi negara yang sangat miskin. Nah, kita akan mengulas dan mengaitkannya dengan isu korupsi. Kan sekarang lagi didorong-dorong nih untuk jadi pahlawan nasional nih. Nah, itu kan termasuk yang dulu disebut sebagai Bapak koruptor Indonesia ya. Nah, berhubung dengan isu yang lagi hype, ya kita coba ingin membedah ini dari bukunya Acemoglu. Nah, bagaimana pandangan Acemoglu tentang kenapa negara itu bisa gagal dan kenapa negara itu bisa istilahnya grow rich, menjadi kaya, atau tumbuh menjadi kaya. Nah, berdasarkan bukunya Acemoglu menarik, Bung Arjun. Apa itu yang menarik dari bukunya itu? Menurut Acemoglu, pertumbuhan sebuah negara itu tergantung dari institusi. Oh iya. Ya, kalau institusinya inklusif, itu negara akan berpotensi untuk grow rich atau tumbuh ekonominya. Sebaliknya, kalau di sebuah negara itu institusinya ekstraktif, itu negara itu akan sulit untuk tumbuh, malah akan menjadi semakin miskin. Misalnya kita contoh negara-negara yang korupsinya tinggi seperti mungkin di negara Afrika gitu ya. Di negara mungkin ya Asia juga gitu, dan di situ memang sangat terlihat ya bahwa peran institusi dalam sebuah negara itu ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di sebuah negara atau negara tersebut. Nah, kita ingin lihat nih Indonesia gimana. Tapi di saat yang bersamaan kita akan coba ngulik satu buku lagi, Bung. Buku apa itu? Kira-kira? Yang ditulis oleh Yan Ang, Chinese Gilded Age. Yaitu mungkin kasih gambaran umum dulu lah. Ya, masa keemasan Cina. Ya, sebenarnya Yan Ang itu coba ingin melengkapi pandangannya Acemoglu. Apakah untuk menjadi negara kaya, sebuah negara harus memperbaiki institusinya dulu? Ya, mau ditunggu sampai berapa lama untuk menjadi kaya kalau harus menunggu institusinya diperbaiki dulu, menurut Yan Ang. Nah, dia ingin mencontohkan Cina.
menurut Yen Yen Ang, bagaimana Acemoglu menjelaskan Cina. Cina itu waktu tahun 1980 under Deng Xiaoping, waktu Deng Xiaoping mulai naik, Deng Xiaoping itu terkenal dengan istilahnya nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting makan tikus yang gitu. penting makan tikus. Yang penting makan tikus. Nah, menurut Yen Yen Ang, Cina itu dia bisa tumbuh walaupun di saat yang bersamaan tingkat korupsinya tinggi. Artinya masih banyak institusi yang ekstraktif. Nah, kita akan bedah nih, apa sih penjelasan rasional? Nah, di situ juga dilihat oleh Yen Yen Ang, apa sih penjelasan atau Acemoglu belum mengelaborasi lebih jauh gitu untuk menjelaskan kenapa Cina berbeda. Oh iya. Kenapa Cina berbeda? Dia bisa tumbuh di saat yang bersamaan, meskipun di saat yang bersamaan korupsinya juga cukup tinggi. Ya, ngomong-ngomong soal korupsi nih, Bung Arjun. Siap. Kan saya dengar-dengar ya, Bung Arjun juga pegiat. bahasa yang tepat bukan pegiat, orang yang atau dulu pernah di Pukat ya? Enggak. Pusat kajian anti korupsi. Enggak. Jadi kita adalah orang yang cuman belajar sedikit-sedikit tentang hukum saja. Mungkin karena korupsi juga ada kaitannya dengan hukum. Mungkin nanti bisa kita coba kaitkan antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan penegakan hukum. Ya. Tapi kalau gambaran umumnya ya berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kalau tindak pidana korupsi di Indonesia itu kan regulasinya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, terus junto atau perubahannya itu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang itu kan ada beberapa macam jenis ya yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, jenisnya itu diantara lain itu adalah berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terus juga berkaitan dengan suap menyuap, terus gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, terus juga ada pemerasan dalam jabatan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, terus juga konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, kalau kita lihat gambaran umum terkait dengan korupsi, maka itu adalah 7 jenis korupsi yang dalam undang-undang korupsi dibedakan menjadi 7 macam jenis itu. Oh, ada 7 macam jenis. 7 macam jenis itu. Tapi kalau yang tadi disampaikan sama Bung Jil ya, berkaitan dengan korupsi di Cina, nah itu kira-kira ada nggak di Cina itu dalam fase pertumbuhan ekonominya itu ada perbedaan atau ciri khas berkaitan dengan ciri-ciri korupsi pada saat itu sehingga ada perbedaan Cina dengan negara-negara lain. Nah, itu sebenarnya yang ingin coba dilengkapi ya. Saya mungkin ingin dilengkapi oleh Yen Yen Ang sebenarnya. Why China is different? Kenapa Cina berbeda gitu? Dia bisa tumbuh di saat yang bersamaan korupsinya tinggi. Nah, menurut Yen Yen Ang sebenarnya indeks korupsi yang digunakan di berbagai negara selama ini memang cenderung hanya melihat korupsi atau mengukur korupsi itu dari satu jenis saja. Dari satu jenis. Yaitu ya apapun korupsinya, baik pungli, baik perihal kong kali kong antara pejabat atau politikus dengan oligarki, misalnya terkait perizinan, ya itu disebut juga korupsi. Nah, menariknya Yen Yen Ang itu ingin membedakan korupsi itu dalam 4 ya kriteria. 4 kriteria. Yang pertama PTDF atau korupsi kecil, istilahnya kayak pungli yang dilakukan oleh non elit biasanya. Ya kayak korupsi kecil-kecil aja, pungli. Terus ada Granddev. Nah, kalau Granddev itu berkaitan dengan pencurian besar-besaran. Jadi dia melihat tipe korupsi yang memang mencuri atau kayak ya namanya korupsi pasti rakus ya. Tapi sifatnya itu memang langsung hanya menguntungkan diri sendiri. Tidak ada exchange di dalamnya antara dua pihak atau pihak-pihak yang terlibat. Ya, tidak ada pertukaran. Jadi hanya yang satu biasanya yang diuntungkan gitu. Kayak misalnya mencuri dari negara, ya kan?
baik kecil atau skalanya besar. Jadi grand dev itu skalanya lebih besar biasa dari petty dev tadi. Nah, kalau grand dev ini biasanya juga dilakukan oleh elit, menteri misalnya atau presiden barangkali, ya kan? Kemudian ada juga yang tipe korupsi yang disebut oleh Yen Ang itu sebagai speed money. Kalau speed money ini menurut dia memang dilakukan oleh non-elit biasanya. Ya non-elit siapa ya? Biasanya yang tidak berada di pusat kekuasaan ya. Ya kita tahu lah elit siapa Elit, gitu betul, di iya. Indonesia. Tidak mungkin Prabowo itu disebut non-elit Iya. atau siapa lagi yang misalnya Menhan disebut Iya. non-elit, tidak mungkin. Itu termasuk elit-elit politik. Artinya dia punya kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan. Oke. Kemudian ada speed money tadi. Ya kalau speed money biasanya dilakukan oleh non-elit. Ya pejabat-pejabat kelas bawah lah. Iya. Biasa untuk mempercepat izin-izin. Ya misalnya izin terkait apa misalnya kalau di birokrasi bawahan gitu ya, ya berkaitan dengan izin lah intinya, atau ya untuk mempercepat urusan-urusan tertentu gitu di birokrasi. Kemudian ada access money. Access money. Iya, access money ini menurut Yen Ang itu dia biasanya terjadi sebuah nikah siri mungkin ya, dalam tanda kutip ya, antara oligarki dan politikus atau pejabat lah, dan pejabat-pejabat atau orang yang terlibat dalam politik, misalnya wali kota atau kepala daerah biasanya terlibat di daerah-daerah. Ini dia mencontohkan di daerah-daerah di Cina ya pada waktu itu. Nah, di Cina yang dominan dari 4 tadi ya. Jadi ada petty dev, ada grand dev, ada speed money, ada access money. Nah, di Cina itu yang dominan adalah access money. Access money. Ya betul. Artinya memang korupsi terjadi di Cina at that time, yaitu tahun 80 sampai mungkin ya masa keemasan Cina itu dihitung dari tahun 1980 saat Deng Xiaoping take over kekuasaan sampai di masa ketika Xi Jinping memimpin itu ya Cina udah menjadi negara yang sangat superpower lah. Artinya pendapatan per kapita GDP per kapitanya sudah tinggi ya, sudah berkali-kali lipat dari negara-negara lain yang mungkin di saat yang sama ya tumbuh dalam atau start di garis yang sama gitu, tapi Cina itu grow richer and richer gitu, bertambah kaya dan bertambah kaya itu. Nah, menurut Yen Ang yang dominan di Cina itu ternyata access money. Access money. Apa itu access money? Access money ya yang tadi saya jelaskan ya. Memang terjadi kong kali kong atau ya nikah siri ya mungkin ya bahasa dalam tanda kutip ya, perkawinan lah antara politikus dan pengusaha yang ada di sana. Artinya korupsi terjadi di saat yang bersamaan kue ekonominya membesar karena pengusaha punya kepentingan untuk berinvestasi. Ya, jadi dari pemerintah pusatnya Cina, oke nggak apa-apa dengan jalan seperti itu. Makanya bahasanya Yen Ang, ya kalau nggak begini, kita kapan menjadi negara yang kaya? Ya udah, start with what you have. Mulailah dengan yang udah kamu punya. Ya udah, kita belum di saat yang bersama kita belum ada KPK, kita belum ada lembaga-lembaga penegak hukum yang memang sudah cukup matang seperti zaman sekarang. Kita belum ada sistem elektronik yang akan membuat semua aliran uang menjadi transparan seperti di akuarium misalnya. Ya, di saat yang bersamaan belum ada di Cina. Ya udah, we just start with what we have gitu. Kita mulai aja dengan yang kita punya. Yaitu ya sudah. Makanya dari pemerintah pusat ya udah ada keringanan dalam tanda kutip buat pemerintah di daerah untuk ya istilahnya curi-curi dikit lah, mungkin dalam tanda kutip ya, curi-curi dikit di waktu itu. Di waktu itu ya masa ciri tahun zaman-zaman dulu ya. Masih ya istilahnya hal-hal yang seperti itu masih cukup lumrah di tengah memang belum cukup banyak lembaga-lembaga ekonomi atau institusi yang belum cukup mapan untuk mengontrol hal-hal seperti itu gitu, dan ya itu artinya masih ditolerir dalam tanda kutip. Nah,
Jadi yang dominan di Cina itu akses money-nya, Bung. Akses money. Betul. Makanya menurut Yen Ang, ya korupsi terjadi, tapi di saat yang bersamaan kuenya membesar. Ya, kuenya membesar. Tapi memang yang nggak boleh kita lewatin nih. Kita nggak bisa. Apakah ini bisa diterapkan di Indonesia? Oh iya. Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sebelum mungkin saya menjelaskan di sisi itu, Bu. Iya. Gimana Bung Arjun melihat korupsi yang ada di Indonesia gitu? Elaborasinya seperti apa? Iya. Jadi berkaitan dengan korupsi dan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau tadi yang sempat disinggung berkaitan dengan mungkin masa pemerintahan Orde Baru. Jadi kalau masa pemerintahan Orde Baru itu menurut persepsi publik bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 7-8%. Tetapi di sisi lain tingkat korupsinya juga cukup tinggi. Oke. Jadi kan orang beranggapan bahwa jangan sampai tingkat korupsi juga memberikan percepatan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata ada teori juga yang mengamini hal demikian. Bahwa ada juga yang berpandangan bahwa seperti yang disampaikan Bung Jil tadi ya, dengan situasi di Cina pada saat itu, di Indonesia ada juga yang berpandangan bahwa korupsi itu tidak semata-mata bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya, betul. Dia bisa menjadi pelumas. Nah, kalau istilah lainnya oli pembangunan. Ya. Memperlicin proses pembangunan. Memperlicin ya. Memperlicin proses pembangunan. Mengakselerasi. Iya, betul. Tapi di sisi lain yang menarik juga ya, kalau mungkin saya mengutip Bima Yudhistira. Oke. Ya. Selios. Ya. Dia menyatakan bahwa ternyata ketika kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat korupsi pada masa Orde Baru, kita tidak bisa menselaraskan bahwa tingkat perekonomian itu tumbuh karena ada korupsi. Ya. Itu tidak bisa. Itu dikatakan bahwa kita tidak mampu untuk membaca data secara keseluruhan. Jadi yang dia sampaikan, kenapa pada saat Orde Baru itu tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, karena komoditas ekspor Indonesia, semisal timah, ya kan, batu bara, sawit, kayu dan lainnya itu cukup tinggi untuk komoditas harga pasarnya, sehingga pada saat itu pertumbuhannya ya cukup baik, bukan berkaitan dengan masa pertumbuhan korupsinya, bukan, tapi berkaitan dengan pada saat itu kondisi yang memungkinkan adalah Indonesia punya sumber daya yang komoditas harga pasarnya cukup tinggi di masa Orde Baru, sehingga dikatakan bahwa korupsi itu tidak sejalan juga dengan tingkat pertumbuhan perekonomian. Nah, itu menurut Bima Yudhistira. Nah, makanya dalam proses pertumbuhan ekonomi itu yang menjadi salah satu variabel yang penting berkaitan dengan bisa munculnya investasi atau bisa munculnya tingkat pertumbuhan di Indonesia. Faktor lain yang bisa menjawabnya adalah faktor penegakan hukum sendiri. Ya, faktor penegakan hukum. Jadi ketika kita mau mengandaikan ada sebuah negara atau suatu negara mau menanamkan investasi di Indonesia, otomatis negara itu kan melakukan sebuah asesmen. Asesmen ini yang dilakukan oleh negara tersebut adalah menilai apakah Indonesia itu mempunyai daya saing yang cukup kompetitif dalam hal investasi yang akan ditanamkan di Indonesia. Ya, bukan cuman sekedar bahwa Indonesia mempunyai jumlah masyarakat atau populasi yang cukup tinggi. Artinya hanya dijadikan sebagai market, target market. Dan ternyata populasi yang tinggi itu bukan jadi target investasi juga sebenarnya. Tapi yang dipastikan sekarang adalah bagaimana investasi itu masuk, kepastian hukumnya tuh bisa ada. Karena kepastian hukum ini kan sangat berpengaruh ya terhadap keberlangsungan investasi di Indonesia itu sendiri. Nah, hal ini mungkin kita bisa lihat pada saat Tesla ya. Tesla itu kan 2019 ada isu mau
melakukan investasi di Investasi di Indonesia. Begitupun dengan 2020. Itu pun Tesla sudah melakukan asesmen ternyata. Oke. Ya, tapi Tapi Indonesia tidak lolos yang namanya ESG, hmm, Environment Social Governance. hmm, Nah, ESG ini adalah standar sebagai syarat mutlak untuk menempatkan dana investasi jangka panjang. Dan oke, Tesla menilai bahwa Indonesia belum kompeten dalam ESG-nya. oke. Sehingga wacana yang kemarin sudah dibahas ya kan, dan terus mau melakukan investasi di Indonesia itu tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan. Nah itu ternyata faktor penegakan hukum sangat penting terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Khususnya di dalam investasi ya? bidang mengait investasi luar untuk masuk ke Indonesia itu Iya. sendiri. Bung Ya. Ya. Ya sebenarnya kita bisa lihat juga bahwa kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ya sekarang kemudian dikaitkan dengan kepastian hukum, Iya. Banyak sebenarnya para ekonom-ekonom sekarang juga yang melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Vietnam misalnya. Iya, betul. Vietnam ekonominya tumbuh gila-gilaan dan memang ketika ditelusuri ya faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang dalam tanda kutip gila-gilaan itu Iya. ya kepastian hukum itu Kepastian hukum, sendiri, betul. ya. Nah, gimana sih sebenarnya Bung Arjun melihat di Indonesia ini gitu? Kita itu kan sebenarnya sudah punya ya semua perangkat hukum yang memungkinkan kita untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan itu, baik Betul. korupsi dan semua perangkat kayaknya sudah sangat cukup deh untuk kita membawa bangsa ini lari lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, Iya. gimana sih mengamatinya? Kayak misalnya kan sekarang dulu kasus KPK dilemahkan. Iya. Nah, itu gimana tuh, Bung? Ya, Kira-kira mungkin melihat peran-peran lembaga sebelum hukum. kita menyinggung ke lembaganya ya, menarik tadi yang disampaikan sama Bung Jil berkaitan dengan singgungan terkait dengan Vietnam. Ya. Nah, jadi Selios melalui direkturnya ya Bima Yudhistira ya menyampaikan juga bahwa ternyata negara-negara asing cenderung lebih melirik negara seperti Vietnam juga dalam berinvestasi. Ya. Salah satunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang sentralistis. Sistem pemerintahan yang sentralistis tadi itu cenderung lebih efisien dalam proses investasi yang berjalan dari suatu negara ke negara tersebut. Nah, dia mencontohkan bahwa ketika berinvestasi di Vietnam, mungkin dalam tanda kutip tadi ada bahasanya oli pembangunan atau pelumas pembangunan itu, atau mungkin dalam tanda kutip tadi ada kasus suap atau mungkin suap berkaitan dengan perizinan ya, itu kan ketika hal itu sudah dikondisikan oleh pemerintah pusat di Vietnam, itu sampai pada tingkat lembaga atau tataran pemerintahan di bawah, itu tidak bakalan mengotak-atik lagi. Hal itu beda ceritanya dengan Indonesia. Nah, Indonesia proses perizinan itu atau bahkan yang disebut dengan dana-dana tak terduga ya. Dari ormas. Dana-dana tak terduga itu. Saya punya banyak cerita itu. Kebetulan saya pernah memang ikut penelitian gitu di Tangerang. Dan ke perusahaan-perusahaan, ya di situ juga memang ya terdengar begitu banyak cerita romantis lah. Oh gitu, iya. Iya, surat-surat romantis yang masuk dari LSM gitu kan, dari ormas-ormas. Maaf dalam tanda kutip ormas ya. Iya. Kalau LSM sepertinya saya belum mendengar ya. Iya. Mungkin funding-fundingnya global. Iya. Ormas-ormas biasanya mau dari ormas yang kita nggak usah sebut. Ya kita nggak usah sebut ya. Iya. Oke. Ormas-ormas yang terkenal lah. Itu semua masuk. Nah, dan akhirnya untuk ngakalin itu HRD-nya cerita ke saya gitu. Jadi gimana Pak untuk ngakalinnya? Ya sudah Mas, saya akhirnya masuk di hampir semua organisasinya. Ya artinya ya memang apa ya? Ya itu mungkin strategi ya. Strategi dari setiap perusahaannya. Betul. Untuk meminimalisir ongkos-ongkos yang tidak diperlukan atau meminimalisir riak-riak kecil yang mungkin timbul dari desakan-desakan pihak luar gitu atau ormas-ormas itu nanti gitu. Makanya ya cara yang dilakukan adalah seperti itu. Salah satu cara yang dilakukannya.
Nah, artinya memang kita atau pemerintah gitu memang perlu kita dorong gitu untuk aware Iya. terhadap hal-hal ini gitu. Ya mungkin kita melihat ya kalau perusahaannya gede tapi ormas perusahaannya gede kalau cuma dimintai 1 juta, tapi gimana kalau yang minta 1.000 ormas Iya, misalnya betul. atau 500 ormas misalnya, kan nggak sedikit ya ormas yang Iya, terdaftar di Indonesia ini gitu. Nah, betul. saya kira itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah gitu. Oke, mungkin tadi kira-kira gimana? Tadi kan sudah Iya, bicara betul, heeh. Jadi berkaitan dengan Vietnam gitu, Bung, sorry. heeh, Hmm. itu yang menjadi kendala, salah satunya Hmm. berkaitan dengan, investasi luar yang bakalan Bakal masuk masuk ke ke Indonesia Indonesia. ya? Karena tadi ketidakpastian hukum. Hmm. Hal itu juga, berpengaruh terhadap daya saing. Daya saing yang dimaksud itu adalah, sifatnya, eee, kompetitif. Hmm. Sifat kompetitif ini artinya, negara luar ketika mau berinvest di Indonesia, tentunya akan melihat dari berbagai aspek, perbandingan dengan negara Indonesia dengan negara Vietnam atau dengan negara lain, yang mana cost sebisa mungkin itu rendah untuk mereka bisa melakukan investasi. Nah, Hmm. hal-hal kayak gitu tadi yang Iya sebenarnya betul, betul menghambat, ikut menghambat ya. proses investasi atau pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Akhirnya ada ongkos-ongkos tidak terduga Nah, ya. ongkos-ongkos tidak terduga itu disampaikan juga sama Douglas. Oke. Iya, jadi Douglas ini kan salah satu orang yang, peraih Nobel ya, Hmm. dalam bidang ekonomi tahun 1993. Hmm. Itu disebutkan bahwa ketika hukum berkorelasi dengan ekonomi, kiranya hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan transaksi cost. Oke. Nah, transaksi cost yang dimaksud ini adalah ongkos-ongkos Hmm. yang di luar biaya operasional berinvestasi, tetapi itu perlu diperhitungkan. Karena bahasanya mungkin transaksi cost ini kan mungkin dalam tanda kutip ya, biaya-biaya pengkondisian di luar biaya operasional yang seharusnya dijalankan selama berinvestasi. Nah, hal ini kan tentu membawa dampak juga. Dampaknya adalah meningkatnya harga produk. Karena tadi ada biaya-biaya yang di luar proses atau di luar masa berinvestasi itu, sehingga Kalau ada biaya tambahan ya, yang memang akan nanti berpengaruh terhadap harga jual yang ongkos produk ya, meragukan ya. Kalau kita sih konsumen. bilangnya itu termasuk variable cost dan fixed cost Oh ya. iya, betul. Ya, kalau itu kan tidak termasuk di variable cost of Iya course ya, iya. karena tidak berpengaruh langsung terhadap Iya, produksi, jumlah barang yang betul. diproduksi. Sehingga ikut menghitung atau menentukan harga pasaran sebuah Iya, produk gitu ya. betul. Oke. Nah, sebenarnya berarti yang bisa kita lihat sebenarnya seberapa optimal sih Bung sejauh ini menurut pengamatan Bung Arjun peran-peran lembaga hukum khususnya dalam mendorong itu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kita lihat kemarin memang contoh kasus ada pelemahan. Ya ini sudah bahasa umum ya. Saya Iya menggunakan iya. bahasa yang umum Kita saja pakai ya. bahasa umum-umum Iya, aja, iya. adanya pelemahan KPK nih. Mhm. Ya, gimana? Hal itu berpengaruh nggak menurut pengamatan Bung Arjun gitu? Berpengaruh terhadap pertumbuhan Iya. ekonomi. Jadi sebelum nyambung ke situ, ini saya kutip dari ungkapan Bima Yudhistira juga berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang Omnibus Law. Mungkin itu kan sempat hype ya didengar pada uh, beberapa tahun yang lalu, dan ternyata hal itu Turun ke secara jalan nggak? kita di samping aja, Iya. kita di samping aja, kita memantau itu. Gak mau ngaku ya. Oke. Iya. Saya sih turun ya. Iya. Jadi pada saat proses pembuatan Omnibus Law itu, dalam tanda kutip kan pemerintah ingin untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Iya. dengan cara mempermudah iklim berinvestasi di Betul, Indonesia. iklim berinvestasi. Ternyata dalam tanda kutip Berjalannya waktu, investor-investor yang besar seperti Nike dan lain-lain itu ternyata menyurati pemerintah juga berkaitan dengan kejelasan proses hukum atau penegakan hukum dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini. Ternyata itu menjadi warning khusus juga, yang menurut pemerintah ternyata itu mencoba untuk mengakselerasi dengan mempermudah proses perizinan dan juga mempermudah proses iklim investasi, dan menurut mereka itu dalam tanda kutip menjadi satu kekhawatiran karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan ketidakpastian hukum ini tentunya para investor
itu kan akan mempertanyakan berkaitan dengan potensi loss yang akan terjadi, terus juga kepastian hukum ketika kedepannya investasi yang mereka tanamkan di Indonesia ini bermasalah. Hal-hal itu kan seharusnya yang sudah bisa diukur oleh pemerintah juga. Makanya kan saya sampaikan bahwa sebelum biasanya investor asing itu datang ke Indonesia, sudah ada asesmen. Asesmen itu berkaitan dengan tadi daya saing atau competitiveness itu. Nah, itu sangat berpengaruh ternyata. Dan hal itu mungkin akan berpengaruh juga terhadap proses penegakan hukumnya yang disinggung sama Bung Jil tadi berkaitan dengan pelemahan KPK, ya kan? Nah, pelemahan KPK ini sebenarnya kalau kita ngomongin KPK ya, karena tadi kita nyinggung-nyinggung berkaitan dengan korupsi juga ya. Jadi KPK itu adalah salah satu dari 3 lembaga yang tugas dan fungsinya adalah memberantas tindak pidana korupsi. 3 lembaga itu kan diantaranya ada kepolisian, ada kejaksaan, dan KPK. ada KPK itu sendiri. Nah, KPK ini kan dia lahir dari semangat reformasi. Betul. Yang mana semangat reformasi ini berlatar belakang bahwa 2 lembaga yang ada sebelumnya itu tidak cukup optimal dalam hal penegakan tindak pidana korupsi. Sehingga KPK muncul sebagai wajah baru, optimisme reformasi dalam hal penegakan tindak pidana korupsi. Karena memang semangat reformasi kan salah satunya adalah memberantas KKN ya. Nah, tetapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, itu dengan taring KPK yang mungkin dalam tanda kutip kemarin cukup menyerempet bahaya ya. Karena memang aktor-aktor intelektual yang terlibat dalam kasus korupsi sebelum adanya KPK kan tidak pernah disentuh oleh lembaga penegakan hukum lain. Sehingga KPK hadir dengan wajah baru yang cenderung saya tidak tahu ya, mungkin dalam tanda kutip kemapanan. bisa mengganggu. Iya, bisa dianggap mengganggu kemapanan. Iya. Khususnya politisi-politisi ya. Betul. Nah, siapa misalnya, Bung? Nanti biar teman-teman yang milih sendiri ya. Oh, iya. Kira-kira siapa yang bisa untuk diganggu dalam tanda kutip dengan lembaga atau institusi penegakan hukum yang cenderung cukup bertaring dalam hal memberantas korupsi. Jokowi masuk nggak? Nanti teman-teman jawab lah, kita nggak usah nyinggung sampai ke sana. Jet pribadi. Kan KPK kemarin gagal jet pribadi. Nah, itu biar nanti jadi diskursus bagi teman-teman yang penonton kita. Jadi yang mau saya katakan bahwa KPK itu kan sebenarnya lembaga independen di luar rumpun kekuasaan eksekutif. Tetapi dengan revisinya undang-undang KPK itu sendiri, mau nggak mau kan KPK ditarik kembali di dalam atau di bawah rumpun eksekutif, sehingga independensi penegakan hukum dan juga independensi aparat-aparat yang ada di situ kan dipertanyakan karena posisinya itu menjadi tidak netral lagi dalam tanda kutip dalam hal ingin memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga itu sangat mengganggu ya. Dan semenjak adanya undang-undang atau revisi undang-undang tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap kinerja dari KPK itu sendiri. Oh, berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Ini mungkin nanti kita tunjukkan datanya nanti ditampilkan biar teman-teman. Coba kita lihat ya. Lengkap ya datanya ya? Iya, ini. Nanti ini tahun berapa nih? Ini tahun 2020 sampai 2024. Mungkin gambaran umumnya dulu ya sebelum sampai ke KPK. Jadi ini ada potret temuan umum kasus korupsi ya sepanjang tahun 2024. Jadi sepanjang tahun 2024 ini jumlah kasus korupsi itu sebesar 364 kasus. Terus jumlah tersangkanya 884, potensi kerugian negaranya 279,9 triliun, terus potensi suapnya 157 miliar, potensi pungutan liar dan pemerasan 31,85 miliar, potensi pencucian uang 172,2 miliar. Nah, dari kasus temuan ICW ini setidaknya angka ini menunjukkan eskalasi kerugian negara yang kian besar dibandingkan dari tahun sebelumnya. Terus membengkak untuk kerugian negara. Nah, untuk membengkaknya kerugian negara ini itu tidak berkorelasi dengan potensi pengembalian terhadap kerugian keuangan negara, karena hal ini tidak disinkronkan menurut ICW dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Jadi kalau pasal 18 Undang-Undang Tipikor ini
berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan juga berkaitan dengan mekanisme uang pengganti. Nah, harapannya dengan adanya penindakan disertai dengan tindak pidana pencucian uang dan uang pengganti, potensi loss yang dialami oleh negara itu dapat ditarik kembali. Oke. Nah, dan ini jarang sekali menurut ICW kasus-kasus korupsi itu dikaitkan dengan TPPU dan juga mekanisme uang pengganti itu ya. Nah, mungkin nanti ini data selanjutnya lagi berkaitan dengan kinerja KPK. Kinerja KPK selama 5 tahun belakang. Iya. Dari tahun 2020 sampai 2024. Betul. Ini tren penindakan korupsi oleh KPK dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang gambar birunya ini itu kasus, sedangkan yang orange itu adalah tersangka. Dan kalau ketika kita lihat grafik ini, maka kita dapat melihat secara efektivitas penindakan yang dilakukan oleh KPK dari tahun 2020 sampai 2024 itu mengalami penurunan. Ya, signifikan sekali dari tahun 2023 ada 147 tersangka, 48 kasus, dan 2024 hanya 18 kasus dan 49 tersangka. Dan sebenarnya yang menjadi daya tarik dari KPK ini adalah proses OTT-nya. Nah, dari semua kasus yang ditangani oleh KPK di tahun 2023-2024 itu hanya 5 saja yang dilakukan OTT oleh KPK itu sendiri. Sehingga publik menilai bahwa dengan dilemahkannya KPK melalui revisi undang-undang itu berpengaruh juga terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Nah, ini data dari KPK. Ini mungkin kita bisa lihat juga ya, kejaksaan mungkin ya, biar ada perbandingan. Nah, di sini kejaksaan. Kalau kejaksaan belakangan ini dinilai cukup baik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, tapi trennya itu mengalami penurunan juga ternyata. Ya, jadi dari tahun 2020 sampai 2024 itu di tahun 2023 ke 2024 itu trennya mengalami penurunan dari segi jenis kasusnya dan juga dari tersangka. Nah, tersangka di 2023 ini 1163 dari 551 kasus, dan di 2024 itu jumlah tersangkanya 652 dari 264 kasus. Tetapi di sini walaupun kasusnya sedikit, tetapi potensi kerugian negaranya itu cukup tinggi yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dipengaruhi oleh kasus timah yang sempat kasus timah itu mengguncang Indonesia. Betul. Kasus timah itu kan potensi kerugiannya kan mencapai 200 sekian triliun. Nah, itu cukup tinggi sehingga menyebabkan potensi kerugian negara yang diusut oleh Kejaksaan di tahun 2020 sampai 2024 itu memuncak di 2000 signifikan sekali. Betul. Dari 2023 hanya 26 berapa tuh? 26,747 triliun. Betul. Nah, sekarang mungkin kita lihat perbandingannya di. Tapi itu kan memang sangat terlihat fluktuatif ya, Bung. Betul. Artinya memang tidak terlihat konsistensi tren. Iya. Entah dia naik jumlah kasusnya, atau tersangka yang ditangkap misalnya. Betul. Atau apakah dia konsisten menurun gitu. Malahan yang terlihat dari grafik itu 2020 misalnya sekian, 2021 kemudian memuncak lagi, kemudian turun di 2022, naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, kalau menurut pengamatan Bung Arjun sendiri gitu, apakah memang ketika terjadi penurunan nih, kan kemarin waktu pelemahan KPK itu kan sempat ada kementerian yang pernah, menteri yang bersuara ya, bahwa kalau semakin sedikit orang yang ditangkap, justru semakin bagus untuk iklim investasi. Betul. Nyambung lagi nih yang pembicaraan kita tadi nih. Pelumasnya tadi. Nah, gimana itu, Bung? Apakah memang ketika semakin sedikit kasus yang terungkap gitu, atau mungkin bukan kasus yang terungkap seolah-olah tidak ditangkap gitu, tapi apakah yang terjadi, apakah memang tidak diungkap atau memang tidak ada pelakunya aja, atau pelakunya semakin sedikit dari hari ke hari. Artinya kalau pelakunya semakin sedikit, di situ menunjukkan bahwa ada program pemberantasan korupsi yang sangat jelas gitu
baik dari ya pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu gitu. Artinya konsolidasinya itu sudah sangat mapan untuk memberantas Ya, korupsi. Atau mungkin yang dilihat Bung Arjun justru kalau fluktuatif gini artinya ya bisa jadi tidak ya, ada program yang jelas dan terarah mm, untuk pemberantasan korupsi. Atau ya, gimana ya. kira-kira pengamatannya, Bu? Jadi mungkin aku berangkatnya dari data ICW ya. Hmm. Jadi dari data ICW yang muncul ini, dalam temuannya berkaitan dengan fluktuatif yang bahasa Bung Jil tadi, penanganan kasus Hmm. korupsi itu, Hmm. jadi bukan berarti semakin sedikit penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia itu menurun, bukan demikian. Tetapi ini berkaitan dengan kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga itulah yang ditekankan berkaitan dengan performa dari aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, karena dengan kita lihat beberapa kasus saja yang muncul, kecenderungannya itu kan tren kerugian keuangan negara itu melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya performa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu harus ditingkatkan karena belum merata di berbagai wilayah atau dalam berbagai aspek dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Harusnya kalau misalnya pemerintah atau penegak hukum mau concern dalam semua berbagai lini kehidupan di Indonesia ini atau mungkin berkaitan dengan potensi loss keuangan negara ya, itu memang harus didalami oleh aparat penegakan hukum ini sendiri. Sehingga bukan cuma kita berbicara terkait dengan pemberantasan, tapi juga kita berbicara berkaitan dengan pencegahannya juga. Sehingga potensi loss itu dapat dicegah karena sedari awal sudah ada dalam tanda kutip ya warning khusus dari aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak baik itu pejabat negara maupun swasta yang bermain berkaitan dengan keuangan negara itu. Oke. Kalau 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 tadi kan penjabaran yang sudah Iya. sangat clear saya kira ya, teman-teman. Dan sangat elaboratif berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi, peran-peran Iya. lembaga. Nah, berhubung kita sudah memasuki azan, teman-teman, saya kira kita ambil waktu sejenak untuk break. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya, Bung Gil. Tadi Hmm, kan kita udah sempat bahas ya berkaitan dengan mungkin jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia. betul. Terus tadi Bung Gil juga sempat singgung berkaitan dengan korupsi yang ada di Cina dengan karakteristiknya yang berbeda dengan tempat lainnya Hmm, pada masa itu. Dan kenapa sih Cina itu dia bisa tumbuh, tetap tumbuh tetap ya. tumbuh, padahal Meskipun di saat yang bersamaan. iya, di saat yang bersamaan itu tingkat korupsinya juga cukup tinggi juga ya. Ya, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari karakter pertumbuhan ekonomi di Cina ya. Oh, oke. Khususnya sih memang yang berkaitan langsung dengan kenapa dia tetap tumbuh meskipun dalam bahasanya Acemoglu, institusinya itu ekstraktif ya. Karena korupsi buktinya masih mendominasi di Cina waktu itu. Tapi jawaban dari Yen Ang seperti yang mungkin sudah saya jabarkan tadi juga, bahwa yang cenderung mendominasi atau karakter atau jenis korupsi yang dominan di Cina adalah access money. Artinya meskipun ada korupsi, tapi korupsi dijadikan sebagai pelumas. Oke, nggak apa-apa. Ada investor masuk, kong kali kong dengan pejabat, tapi yang perlu dilihat adalah sistem politik di Cina yang tersentralisasi. Artinya dalam bahasa Yen Ang itu korupsi yang terkendali bahasanya. Iya, karena masih benar-benar dikontrol oleh pusat. Tersentralisasi dan juga terkendali, tapi di saat yang bersamaan memang tidak dictate. Artinya masih memberikan ruang terhadap pemerintah-pemerintah daerah untuk memberikan inovasi atau melakukan kerjasama atau melakukan ya ada pelanggaran-pelanggaran sedikit nggak apa-apa lah, tapi tujuannya untuk membangun ekonomi yang ada di daerah itu. Bahasa kasarnya seperti itulah. Nah, memang akhirnya membuktikan bahwa pertumbuhan Cina di masa bahasa bukunya itu Chinese Gilded Age itu adalah masa keemasan Cina, masa reformasi Cina yang memang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan di Cina waktu itu meskipun korupsinya tinggi. Ya memang dilatar belakangi oleh
kong kali kong yang terjadi antara pejabat dan pengusaha. Dan kemudian kita perlu membedakan itu dari Indonesia. Apakah Indonesia bisa? Pertanyaannya. Ya belum tentu bisa. Di Indonesia korupsi yang terjadi terfragmentasi. Kemarin misalnya yang tertangkap Gubernur Riau misalnya. Besok yang tertangkap gubernur siapa lagi kita nggak tahu. Dan masih banyak praktek-praktek korupsi yang memang dalam tanda kutip sangat rakus. Tidak exchange, pencurian sifatnya. Baik grand dev tadi atau petty dev sifatnya. Atau mungkin yang dilakukan oleh non-elit juga nggak sedikit loh, Bung Arjun. Yang terjadi di daerah-daerah ya. Kita bisa melihat juga mungkin atau mendengar cerita-cerita juga ya. Atau berita-berita yang bertebaran di luar sana tentang betapa birokrasi di daerah juga itu punya sifat yang koruptif. Artinya hal-hal seperti ini justru yang akhirnya tidak menjadi oli pembangunan lagi, Bung, seperti bahasa Bung Arjun. Justru menjadi penghambat pembangunan. Ya, berbeda dengan yang terjadi di Cina. Itu karakter korupsi yang berbeda antara Indonesia dan Cina. Nah, tapi apakah Cina tetap bertahan dengan menjadikan korupsi sebagai pelumas? At that time, memang kita perlu tahu bahwa secara kelembagaan, secara institusi, ekonomi secara institusi hukum, penegakan hukum di Cina waktu itu belum mapan. Ya, itu yang harus kita ketahui dulu sebelum jangan ujuk-ujuk melihat atau membenarkan kita boleh korupsi kok di zaman ini di Indonesia. Itu kan yang perlu diwanti-wanti dari pembicaraan kita. Jangan sampai ini misleading gitu. Atau orang menerima ini secara keliru informasinya. Jangan sampai orang melihat podcast kita, ada podcast yang membenarkan korupsi, boleh korupsi gitu. Nah, justru mereka harus paham konteksnya bahwa yang terjadi di Cina adalah pertama mereka sistem politiknya sentralisasi. Ya, artinya semua tetap dalam pengawasan pusat, dalam kendali partai komunis yang ada di pusat gitu. Dalam kendali politbironya gitu. Dan kemudian di Cina juga kepala daerah yang terpilih itu adalah kepala daerah yang memang punya prestasi. Iya, kepala daerah yang punya prestasi itu yang harus dicatat juga. Sehingga kepala-kepala daerah itu apabila mereka berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Cina, justru mereka akan dipromosikan, Bung. Oh gitu. Iya, jadi karir politiknya itu tidak stuck atau tidak bergantung pada suara pemilih misalnya ya. At that time ya, di waktu itu ya, di awal-awal atau di masa-masa Cina bertumbuh gitu ya, mungkin sampai sekarang juga. Ya di masa-masa itu memang terlihat bahwa dengan jalan seperti itu ya justru memberikan efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Cina. Nah, artinya kepala daerah diberikan insentif sentralisasi di saat yang bersamaan lembaga-lembaga hukumnya atau institusinya belum benar-benar mapan seperti yang sudah ada di Indonesia. Kita kurang apa peran lembaga-lembaga hukum aja yang mungkin belum terlihat signifikan ya seperti yang dijelaskan oleh Bung Arjun tadi gitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa meskipun korupsi tapi ya ingat Cina itu sentralisasi, kepala daerahnya diberikan insentif dan kemudian ya waktu itu institusinya belum mapan. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah kita harus menunggu institusi mapan dulu untuk maju? Di Cina waktu itu ya mereka just start with what they have gitu. Hanya mulai dengan apa yang mereka punya aja gitu. Kita nggak perlu menunggu waktu yang terlalu panjang. Itu bahasanya yin yang ang gitu. Ya cukup mulai aja. Nah, kita di Indonesia, Bung Arjun ya, kita mengkaitkan dengan konteks Indonesia sekarang. Kita di Indonesia ya secara struktur hukumnya kita sudah mapan. Sudah demokratis, betul kan? Ya sudah demokratis. Dan di sini justru korupsi itu akhirnya akan mendistorsi pembangunan gitu. Karena ya tadi tidak lagi menjadi oli pembangunan gitu. Karena akhirnya peran-peran lembaga hukum yang tadinya bisa berkontribusi terhadap untuk menjadi pelumas pembangunan atau pertumbuhan ekonomi justru dihambat oleh praktek-praktek korupsi yang sangat signifikan gitu, yang terjadi baik di birokrasi atau yang terjadi yang memang sifatnya sangat menghambat gitu di birokrasi pemerintah. Dan kemudian akhirnya ya di Cina memang yang kita lihat waktu itu ya pertumbuhannya cepat gitu, terakselerasi, dan sebaliknya di Indonesia
ya karena korupsi, ya justru memang kita proses pembangunan dan pertumbuhan ekonominya jadi Menjadi terhambat. terhambat. Ya. Nah, menurut pandangan saya memang ya, Bung Iya. Arjun ya, kita sudah masuk di sesi akhir ini ya. Kita sesi akhir ya. Ya, Oke. sebagai penutup gitu. Iya. Kalau menurut saya yang menjadi catatan penting untuk Indonesia ya, dibanding dengan Cina, kita ya sekali lagi yang perlu kita tekankan, Bung Arjun, bahwa kita tidak ingin mendorong bahwa korupsi itu nggak apa-apa, enggak. Belajar dari Gilded Age untuk menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Acemoglu di bukunya Why Nations Fail, bahwa untuk menjelaskan Cina, kita perlu mengetahui jenis korupsi yang terjadi di Cina. Oke. Korupsi yang terjadi di Cina ya tadi seperti yang sudah dibahas adalah akses money yang dominan. Artinya ya mereka korupsi tapi menjadikan korupsi sebagai pelumas pembangunannya, gitu Bung Arjun. Nah, memang di Indonesia yang perlu kita perbaiki adalah governance. Iya, betul. Clean government and good governance. Jadi tata kelolanya aja, Bung Arjun. Kalau catatan saya sih itu bahwa tata kelola kita, saya mengambil satu kutipan dari Think Policy ID. Gitu. Di situ mereka pernah meluncurkan sebuah tulisan, gitu, menulis bahwa birokrasi itu dia seperti pipa dan kebijakan itu seperti air. Iya, kebijakan-kebijakan ekonomi tentu saja tidak bisa ujuk-ujuk terdelivery dengan baik, berjalan dengan maksimal kalau pipa-pipanya ini masih terhambat, sudah karatan, atau sudah bocor gitu. Dan sengaja mungkin disumbat juga bisa jadi. Iya, bocornya nggak bocor halus lagi, bocornya bocor kasar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Artinya ya kita punya urgensi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi itu bisa terdelivery secara maksimal. Saya kira itu catatan dari saya sih, Bung. Iya. Bagaimana kalau Bung Arjun mungkin sebelum kita menutup sesi ini? Iya, kalau ada mungkin catatan ya. Kalau catatan dari saya berkaitan dengan proses penegakan hukum, kalau saya mungkin berangkatnya dari pandangan Lawrence Friedman ya. Jadi Lawrence Friedman itu dia menempatkan 3 struktur hukum. Yang pertama itu berkaitan dengan legal structure, yang kedua berkaitan dengan legal substance, dan yang ketiga berkaitan dengan legal culture atau budaya hukum. Nah, ketiga ini seharusnya berkorelasi dalam satu sistem hukum. Jadi yang tadi kita bicarakan berkaitan dengan legal structure, itu kan kita bercerita tentang kelembagaan. Kita bercerita atau kita ngobrol berkaitan dengan institusi. Tapi institusi itu kan sebagai sebuah legal formal, sebuah kelembagaan legal formal yang tugasnya adalah bagaimana meng-create dan menjalankan sistem hukum dan juga aturan-aturan yang sudah ada supaya aturan-aturan yang sudah ada ini dengan sistem hukum yang baik dapat mendompleng pertumbuhan perekonomian. Selain itu juga kita harus memperkuat dalam tataran norma-norma yang ada di Indonesia melalui undang-undang atau kebijakan atau peraturan pemerintah lainnya atau peraturan-peraturan lain yang memang itu harus diperkuat dan diperjelas sehingga instrumen tata kelola norma hukumnya itu juga berjalan dengan baik. Selain itu juga kiranya budaya hukum yang harus diterapkan di Indonesia ya. Budaya hukum itu tidak hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum juga, tapi masyarakat juga minimal harus punya kesadaran supaya bagaimana kita sama-sama menjadi aktor yang mengontrol sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sehingga tadi good and clean governance-nya itu dapat berjalan dengan baik. Kalau dari saya sih mungkin itu ya catatan dari saya mungkin. Oke, mungkin kita cukupkan ya, Bung Arjun. Cukupkan. Udah kita bisa ngopi lah. Ya betul, kita ngopi dulu. Oke teman-teman, mungkin itu podcast Intrik di episode 2 kali ini. Mungkin terakhir dari saya, China grew rich before it become clean. Indonesia must grow because it's become clean. Terima kasih dan sampai jumpa. Kopi lagi.